Punya pasangan ganteng, baik, tapi beda agama. Nah, saya mesti pilih apa? Katanya gitu ya kan. Kalau saya pilih yang jelek, didoain tuh ganteng kan susah, pendeta. Tapi kalau yang beda agama kan kalau didoain kan bisa aja jadi percaya Yesus. Memang masuk akal, tapi itu licik ya kan. Saudara kasih dalam Tuhan nggak gitu caranya. Jadi gini, Alkitab sudah bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kalau God says cannot, it's mean cannot. Kalau Tuhan bilang tidak bisa, artinya tidak bisa. Don't even try gitu. Jangan memaksakan, saudara. Itu kan attempting God. Itu kan namanya kan cari gara-gara sama Tuhan. Itu kan namanya menguji dan mempermainkan Tuhan, saudara. Jadi belajar, saya tidak akan jatuh cinta dengan orang yang tidak mencintai Yesus saya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, don't even start it. Kalau saudara udah mulai tahu dia bukan anak Tuhan, dia tidak percaya Yesus, maka close the door of your heart. Lalu tutup pintu hati saudara. Karena apa? Karena itu bukan pasangan dari Tuhan. Tuhan sudah bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Mana mungkin Tuhan kasih pasangan yang dari Tuhan? Kalaupun kelihatannya ya, tapi buktinya saya kenal orang sampai sekarang tuh oke. Sampai sekarang oke, belum berarti oke loh. Pasangan yang seiman saja bisa bermasalah di tengah jalan kok. Apalagi yang tidak seiman. Kalau sudah tanya sama saya, kenapa sih tidak bolehnya? Ayo, mari kita berpikir secara sehat. Iya kan? Bukankah iman adalah dasar keputusan tertinggi seseorang? Betul? Iya kan? Misalnya anak kita sakit, maka iman akan menentukan apakah saya bawa ke dokter dulu, ataukah saya berdoa dulu baru bawa ke dokter, ataukah saya berserah kepada Tuhan, ataukah saya bertanya dulu dalam hati saya langkah apa yang harus saya buat. Iya kan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, iman adalah dasar keputusan tertinggi dalam hidup seseorang. Jadi kalau imannya saja sudah beda, maka dalam rumah tangga itu terlalu banyak persoalan. Yang satu iman saja bisa banyak persoalan, apalagi yang tidak seiman. Jadi jangan dibalik-balik. Oh, buktinya yang seiman juga banyak masalah, berarti tidak beriman, tidak seiman juga oke aja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, boleh kasih berpikir jangan bodoh seperti itu. Kita berpikir kembali back to the Bible. Kita kembali kepada Alkitab. Kalau Alkitab bilang jangan, itu berarti jangan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara tanya sama saya, jadi pendeta bagaimana dengan pasangan yang tidak seiman? Yang pertama, itu pasti bukan dari Tuhan. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, kok pendeta menghakimi? Bukan menghakimi, saya hanya menerjemahkan apa yang Alkitab katakan. Alkitab sudah bilang, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Bagaimana mungkin sesuatu yang Tuhan larang, lalu Tuhan kasih? Kan nggak mungkin. Tuhan bilang tidak boleh kok, gitu. Itu nggak mungkin, saudara. Saya bukan menghakimi, tapi saya menyampaikan apa yang tertulis pada firman Tuhan. Dan Alkitab saya bilang, langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama, pacaran tidak seiman, itu bukan dari Tuhan. Dan yang kedua, membuang-buang waktu percuma. Dan yang ketiga, akan menyengsarakan hidup saudara. Dan yang keempat, akan berakhir dengan kekacauan dan penderitaan. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara menyaksikan program ini dan berkata, aduh pendeta, saya udah pacaran udah lama pendeta, saya udah sempat melakukan hubungan seks lagi sebelum nikah. Bagaimana ya pendeta? Nggak ada jalan lain. Do not cover sin with another sin. Jangan tutupi sebuah dosa dengan dosa lainnya. Yang haruslah buat, putusin. Sampai di sini kisah kita. Jangan kau tangisi keadaannya, karena kita sudah berbeda. Iya kan? Pendeta tertawa, pendeta itu air mata saya loh pendeta. Pendeta mungkin ngomongnya enak saja. Saya mau bilang, mungkin sekarang itu berat. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat engkau anak Tuhan. Biarkan Tuhan memberikan kepada saudara yang datangnya dari Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pacaran beda agama bukanlah kehendak Tuhan. Pacaran beda agama hanya membuang-buang waktu percuma. Pacaran beda agama ujung-ujungnya hanya menyengsarakan hidup saudara. Dan pacaran beda agama itu hanya cara setan menipu kita untuk kemudian merusak dan menyengsarakan hidup kita. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, dari awal biasakan diri pacaran satu dengan yang seiman. Yang kedua, ini penting, beda jenis kelamin. Ini penting. Saya seiman pendeta, terus sejenis juga. Wah, ini parah, saudara. Lalu yang ketiga, ingat, syarat-syarat mutlak untuk pacaran, carilah orang yang dewasa. Iya kan? Jangan pernah pacaran sama orang yang kekanak-kanakan, saudara, ya kan? Orang yang gampang ngambek, orang yang gampang bosen, orang yang gampang halalkan segala cara. Cari orang yang bertanggung jawab dan dewasa. Lalu yang keempat, cari orang yang punya rasa humor.
humor gitu ya kan. Jadi jangan orang yang tegangan gitu saudara, yang apa-apa khawatir, apa-apa panik gitu. Kenapa? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang apa-apa khawatir, apa-apa panik belum pantas untuk pacaran, karena hidupnya sendiri belum beres saudara. Bagaimana hidup yang belum beres bisa membereskan orang lain? Kan nggak mungkin. Apapun yang dibangun dengan kekhawatiran, apapun yang dibangun dengan kebimbangan, ujung-ujungnya hanya kehancuran. Dan yang selanjutnya, pastikan orang yang sudah pilih sebagai pasangan teman hidup adalah orang yang tulus mencintai saudara. Saudara jangan pernah paksakan, dia sih nggak mencintai saya pendeta, tapi saya cinta mati sama dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pastikan bahwa orang itu adalah orang yang memang Tuhan kirim. Dan kalau orang itu Tuhan kirim, pasti dia juga punya cinta yang tulus pada saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup ini kadang-kala awalnya memang berat. Untuk putus sama orang yang kita cintai karena dia tidak seiman, kadang-kala berat. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, if you pay peanut, you get monkey. Kalau sudah hanya bayar murahan, sudah hanya akan dapat murahan. Tetapi kalau sudah berani bayar mahal, sudah akan mendapatkan sesuatu yang mahal. Demi kasih Tuhan, demi kehendak Tuhan, demi rencana-rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, pastikan kita berjalan pada kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan yang pertama, untuk kita pacaran hanya dengan yang seiman, yang sama-sama takut akan Tuhan. Yang kedua, beda jenis kelamin. Yang ketiga, yang dewasa. Yang keempat, yang tidak stresan dalam hidup, yang sudah mulai beres sama dirinya sendiri, yang tahu mengandalkan Tuhan, yang jadi orang lebih humoris, yang jadi orang lebih santai dalam menghadapi segala keadaan. Karena Alkitab bilang kekhawatiran dalam sehari cukup untuk sehari. Dan yang kelima, pastikan dia orang yang betul-betul mencintai dan mengasihi saudara dengan tulus. Karena dia mengasihi saudara dengan tulus, dia siap berkorban buat saudara. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, aduh pendeta, nyari yang begitu nggak gampang. Memang nggak gampang, tetapi dengan ketekunan, dengan doa yang sungguh, dengan penyerahan kepada Tuhan, pasti Tuhan sediakan. Mungkin setelah menyaksikan program ini berkata, tapi umur saya udah 34 jalan pendeta, udah bukan jalan lagi, udah lari-lari pendeta. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab saya bilang, orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan dikecewakannya. Jadi sambil kita berjuang, sambil kita berusaha, sambil kita bergaul, sambil kita melihat rencana-rencana Tuhan, kita tetap berharap pada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Dan sebagai hamba Allah, saya mengasihi saudara. I know it's hard sometimes for you. Saya tahu ini sangat berat mungkin kadangkala buat saudara, tapi there is no other choice. Mungkin ada orang yang bilang, ya coba aja. Tapi saya sebagai hamba Allah yang mengasihi saudara, saya bilang, gak usah dicoba, putusin sekarang. Kalau sudah tidak seiman, putusin sekarang dalam nama Yesus. Memang sudah sakit sekarang, memang sudah luka sekarang, mungkin air mata sudah mengalir deras sekarang, tapi harinya akan tiba sudah berkata, Tuhan terima kasih, saya berani tabur dengan air mata, saya menuai dengan sorak-sorai. Karena ketika sudah mempertahankan hubungan yang tidak seiman, apapun alasannya, sudah boleh bilang, tapi saya pernah melakukan hubungan seks sebelum nikah, tapi saya pernah begini, aduh sudah waktu terlalu lama bersama, dia mau kok ke gereja, dia mau kok antar saya dengar firman Tuhan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, awalnya kelihatannya ya oke lah untuk dikompromikan, tapi selanjutnya engkau akan menangis dengan kecewa. Dan saya sebagai hamba Allah yang mengasihi saudara tidak rela melihat saudara ini. Biarlah dalam program Kamu Hebat, saudara ingat bahwa saya ini orang hebat karena Tuhan beserta dengan saya. Masakan saya mau kompromi dengan dosa? Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan doa saya buat setiap orang muda, biarlah kita punya konsep yang sangat jelas. Dan konsep kita adalah bahwa kalau saya mencintai Yesus, saya tidak akan jatuh cinta dengan orang yang tidak mencintai Yesus saya. Doa saya menyertai saudara dan